Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kesempatan kali ini, tema diskusi kita adalah 3 perkara yang akan mengantarkan terhadap surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sadari bahwa untuk menggapai surganya Allah itu sangat mudah dan tidak butuh biaya sedikit pun untuk mendapatkannya. Ini menarik sekali jika kita pahami, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ayuhan nas, wahai manusia." Di sini ada harfun nida, yaitu panggilan. Dalam kaidah nahwu, jika ada sebuah redaksi kalimat, kemudian di situ menggunakan huruf nida, panggilan, seakan-akan panggilan ini hanya difokuskan terhadap orang yang dipanggil. Apa isi panggilan tersebut? Yang pertama, afsus salam, yaitu sebarkanlah salam. Jadi sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk menyebarkan salam. Ketika kita berjumpa terhadap saudara muslim kita, maka kita diharuskan untuk menyebarkan salam. Dalam artian apa? Jika seorang anak kecil berjumpa dengan orang yang lebih tua atau orang yang dewasa, maka dia dianjurkan untuk memulai mengucapkan salam terlebih dahulu. Begitu pula dengan orang yang berjalan, ketika ia melintasi sebuah jalan, kemudian di situ ada sekelompok orang yang lagi duduk, maka orang yang berjalan itu dianjurkan mengucapkan salam terlebih dahulu terhadap sekelompok orang yang lagi duduk. Ini adalah sebuah etika atau moral yang dibangun oleh agama Islam agar kita sebagai muslim sadar betul ketika berjumpa dengan saudara muslim kita mengucapkan salam. Karena salam itu mengandung doa keselamatan, doa kebaikan, doa untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita juga perlu garis bawahi bahwa mengucapkan salam ini tidak boleh diucapkan dan haram hukumnya jika kita mengucapkan hal ini terhadap orang muslim seperti orang Yahudi atau orang Nasrani. Itu tidak dibenarkan oleh agama. Berikutnya adalah amalan yang kedua, yaitu wad'u ta'ama, dan berilah makan. Memberi makan ini itu dianjurkan untuk memberikan terhadap keluarga kita seperti istri, anak, itu yang utama. Baru kemudian terhadap sanak kerabat, saudara, kemudian tetangga, anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Jadi prioritas utama ketika kita memberikan makan dari sebagian harta kita, yang lebih diutamakan adalah keluarga kita. Baru kemudian kalau misalkan hak keluarga sudah terpenuhi dan tercukupi, maka kita baru boleh beralih untuk memberikan terhadap orang lain. Kita sadar betul bahwa sedekah atau pemberian itu mampu membersihkan harta kita, dan fadilahnya juga akan menghindarkan kita terhadap segala penyakit. Logika sederhananya adalah jika ada sebuah sumur dan di situ ada air, apabila airnya itu tidak diambil, maka air yang mengendap di dalam sumur itu akan semakin keruh. Dan menariknya, jika air itu akan diambil terus-menerus, maka sumur
tersebut tidak akan kehabisan air, dan bahkan airnya akan semakin jernih. Begitupun dengan harta. Harta itu jika kita sedekahkan atau kita berikan, harta itu tidak akan pernah berkurang, justru akan bertambah. Dan siapa yang akan mendapatkan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika harta itu semakin disimpan, maka harta itu akan menjadikan madharat buat pemiliknya, dan bisa jadi dengan penyimpanan harta itu dan kita tidak pernah pedulikan untuk memberikan sebagiannya terhadap orang lain, maka itu akan mengantarkan kita menuju kesengsaraan hidup, atau tiba-tiba Allah berikan penyakit di dalam diri kita masing-masing. Kemudian amalan yang ketiga itu adalah washollu bil laili wan nasu niyamun, yaitu sholatlah kalian semua di waktu malam hari, yang dimana malam itu kebanyakan dari manusia tidur terlelap. Perlu kita sadari bahwa untuk melaksanakan ibadah yang mulai itu, kalau misalkan tidak dilatih sejak ini, itu akan terasa sulit. Akan tetapi jika kita sudah ikhtiar dan berusaha, kemudian mencoba mengawali niat untuk sholat qiyamul lail, maka lama-kelamaan itu akan menjadi ketagihan jika kita melaksanakan hal tersebut. Karena fadilah dari qiyamul lail ini sangat luar biasa. Salah satunya adalah doa yang kita panjatkan itu mudah bagi Allah akan dikabulkan. Sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 1178 diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil laili laza'atun." Sesungguhnya di dalam sholat malam itu terdapat satu waktu, la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah. Dan tidaklah seorang laki-laki muslim itu jika ia memohon kebaikan dalam sebuah urusannya terhadap dunia dan akhirat, illa a'tahu iyahu, kecuali pasti Allah akan memberikan apa yang ia minta, baik urusan dunia maupun di akhirat. Wa dzalika kulla lailatin, dan di waktu tersebut terdapat di setiap malam. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa ketika kita sebagai hamba kemudian memohon kepada Allah di sepertiga malam, maka mudah bagi Allah akan memberikan doa yang kita panjatkan. Segala problematika hidup kita, urusan kita, masalah kita adukan kepada Allah, maka Allah akan berikan jawabannya, Allah akan berikan solusinya, Allah akan berikan kemudahannya, dan Allah akan berikan segala bentuk jawaban yang kita butuhkan. Itu adalah fadilah dari sholat qiyamul lail. Karena dalam sholat qiyamul lail itu ada satu waktu, di mana waktu ini setiap harinya Allah akan berikan pengabulan doa yang telah kita panjatkan. Maka dari itu, di momentum bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita, dan semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu berada di tengah-tengah amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali kalau kita cermati hadis yang kita bahas barusan, bahwa 3 poin amalan yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selalu diawali dengan fi'il amr, yaitu kata perintah, seperti halnya afsus salam wa at'imut ta'am wa shollu bil lail wan nasu niyam. Semuanya diawali oleh fi'il amr, menunjukkan arti perintah. Yang menarik adalah di kalimat berikutnya kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalamin. Tadkhuluna itu merupakan fi'il mudhari. Dalam kaidah nahwu
jika kita cermati harusnya adalah tadkhuluna, tapi karena jazm sehingga dibaca tadkhulu, nomornya antum. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, lalu apa yang menyebabkan kalimat ini jazm? Harusnya ada huruf-huruf yang bisa menjazmkan kalimat tersebut, seperti halnya la nahiyah, huruf asyar, lam jazm, dan lain sebagainya. Kalau kita memakai kaidah nahwu, kalimat fi'il mudhari ini jazm dikarenakan dia menjadi jawab amar sehingga menjadi jazm. Oleh karena itu, kalau kita memahami konteks kalimat ini, barang siapa yang melakukan 3 perkara ini pasti tadkhulu, pasti niscaya kalian semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-jannata, ke dalam surga, bisalamin, dengan keadaan selamat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan diskusi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi bagian dari barisan umat Nabi Muhammad yang selalu mengamalkan dan berusaha betul untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan kita nanti akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.